Aku adalah cinta yang dikejar oleh ratu kampus selama bertahun-tahun namun tak pernah bisa diraih. Dia mengejarku selama 4 tahun, dan aku menolaknya selama 4 tahun pula. Kemudian sikapku mulai melunak. Tepat saat semua orang mengira kami akhirnya akan bersama. Aku justru dengan tega menolaknya lagi. Aku pergi ke luar negeri tanpa pamit. Ratu kampus itu, dengan hati yang dingin dan kecewa, melepaskan hubungan yang salah ini. Semua orang mengira aku tidak mencintai Suki Nyue, tapi tak ada yang tahu. Sejak kecil aku lemah dan menderita penyakit jantung yang tak kunjung sembuh. Aku tidak ingin menjadi beban bagi Suki Nyue. Hingga 3 tahun kemudian aku pulang ke negara ini. Aku sengaja menghindarinya dan bekerja di perusahaan kecil. Namun karena lembur sendirian menangani urusan perusahaan, penyakit jantungku kambuh dan aku meninggal dalam kesepian. Tak lama setelah aku meninggal, Suki Nyue menerima kabar itu. Dia tidak berkata apa-apa, bahkan setetes air mata pun tidak jatuh. Dia bahkan tidak menghadiri pemakamanku. Teman-teman di sekitarnya pun merasa dingin hati melihat sikap Suki Nyue yang terlalu acuh tak acuh. Mereka pun perlahan menjauh darinya. Namun wanita yang tampak dingin dan kuat ini, beberapa tahun kemudian malah menderita depresi. Suki Nyue tidak pernah menceritakan penyakitnya kepada siapapun. Dia memilih mati dengan kesepian dan tenang. Kami berdua yang saling mencintai. Setelah bertemu lagi, tak satu pun yang mau menurunkan ego. Seperti dua garis yang pernah berpotongan, namun akhirnya melenceng dan semakin menjauh. Maka setelah terlahir kembali, aku memutuskan untuk tidak meninggalkan penyesalan. Aku ingin menyelamatkan gadis yang telah mencintaiku selama 7 tahun ini. Aku mengambil ponsel, mengirim SMS ke Suki Nyue yang ada di daftar kontak teratas. Dalam hati aku menghitung 1 menit, lalu dengan cepat menarik pesan itu. Ponsel tidak memberikan respons apapun. Sepertinya hati Suki Nyue sudah benar-benar hancur. Dia tidak akan dengan mudah melangkah ke lubang api ini. Mengingat dalam ingatanku, wajah gadis itu yang keras kepala dan sabar, hatiku terasa sakit. Sementara itu, di kantor lantai atas grup Su, Suki Nyue sedang menandatangani dokumen. Wajahnya yang cantik luar biasa. Ini lebih dingin dan dewasa dibandingkan masa sekolah. Suara notifikasi khusus dari ponselnya membuatnya terkejut. Dia membuang pulpen mahal itu sembarangan, lalu membuka SMS dari kontak teratas. Kotak pesan dengan nama Lin Bi. Setelah bertahun-tahun, tiba-tiba muncul tulisan, "Ada waktu untuk bertemu?" Suki Nyue menggenggam ponsel erat-erat. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Dia menahan napas. Ingin memastikan lagi, namun pesan itu segera ditarik. Dia tetap diam tak bergerak. Setelah waktu yang lama, dia mengedipkan mata dengan sangat lambat. Seperti baru terbangun dari mimpi. Sudut bibir Suki Nyue sedikit terangkat, tapi segera ditahannya sendiri. Mungkin dia salah kirim. Jangan berharap. Dia tidak menyukaimu. Dia membencimu. Suki Nyue kembali mengambil pulpen, tapi tak ada gerakan lagi. Tinta dari ujung pulpen mengotori sebagian besar kontrak. Kepalanya tertunduk, di benaknya muncul sosokku yang selalu tersenyum tipis. Cerah dan ceria, itulah penampilan yang paling dia sukai. Suki Nyue termenung, hingga tiba-tiba suara ketukan pintu di luar memutus lamunannya. Hanya dalam sekejap, Suki Nyue meredam semua emosinya. Dia kembali menjadi direktur Su yang tegas dan sigap. Saat itu, seorang wanita berwajah cantik sedang bersandar di pintu kantor, mengintip ke dalam. Suki Nyue melirik jam. Belum waktunya pulang. "Kamu naik ke sini mau apa?" Selama aku di luar negeri, hari-hari Suki Nyue terasa suram dan hancur. Su Zixia, sebagai sahabat baik dan teman sekamar kuliah, selalu merawatnya. Kemudian Suki Nyue bangkit kembali. Mengelola grup Su. Su Zixia juga ikut menyumbang tenaga dan dana, dan kini menjabat sebagai direktur administrasi di grup Su. Su Zixia masuk ke kantor, mengelus kepalanya dengan ekspresi ragu. Suki Nyue menyipitkan mata, sengaja berkata, "Waktu yang terbuang akan dipotong dari gajimu." "Jangan dong." Su Zixia panik, melompat, lalu meletakkan selembar kertas di atas meja kerja. "Lihat sendiri." Suki Nyue menunduk, melirik sekilas. Pandangannya tiba-tiba terpaku di sudut kanan atas kertas. Itu adalah sebuah resume. Di sudut kanan atas ada foto persegi. Di foto itu, aku tersenyum lebar dan ceria. Jari Suki Nyue tanpa sadar menyentuh foto itu. Seolah-olah aku benar-benar sedang tersenyum padanya. Melihat Suki Nyue diam lama, Su Zixia menghela napas dalam hati. Dia sudah tahu. Sudah lama berlalu. Meskipun Suki Nyue tidak mengatakannya, dia tidak pernah benar-benar melepaskanku. "King Nyue," Su Zixia memberanikan diri bertanya. "Jika kamu merasa ragu, mungkin aku tolak saja lamaran ini." "Kenapa harus ditolak?" Suki Nyue mengangkat kepalanya, nada bicaranya dingin. "Jika dia mengirimkan lamaran sesuai prosedur resmi, aku menghormati pilihannya. Tapi..." Su Zixia ragu. Dia tahu betapa besarnya pengaruhku terhadap Suki Nyue. Suki Nyue tidak peduli lagi. Dia menyerahkan resume itu. "Ikuti prosedur. Urusannya di masa depan tidak perlu sengaja diberitahukan padaku." Dia menatap mata Su Zixia, berkata kata demi kata. "Aku tidak perlu terlalu memperhatikan seorang rekan biasa." Su Zixia menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas dan keluar dari kantor. Saat kantor kembali sunyi, tubuh kaku Suki Nyue baru sedikit rileks. Dia menunduk,
Wajah cantiknya tersembunyi di balik bayangan, seolah dilapisi lapisan es yang tak kunjung mencair. Tak lama kemudian, aku mengenakan setelan jas profesional. Berdiri di depan gedung Su. Para pegawai di kafe lantai bawah bercanda dan tertawa. Dari lift, seseorang bergegas keluar dan berjalan ke arahku. Para pegawai langsung diam. Sepasang mata menatap tajam ke arah kejadian itu. Aku menatap wanita yang berdiri di depanku dengan hati-hati dan canggung. Dia adalah Su Zixia, teman sekamar kuliah Su Qingyue. Di kehidupan sebelumnya, dia juga yang mewakili Su Qingyue menghadiri pemakamanku. Dia menangis dengan sangat sedih dari lubuk hatinya. Namun aku tahu dia tidak menangis untukku, melainkan untuk Su Qingyue. Dia tahu bahwa Su Qingyue yang kehilangan diriku pada akhirnya akan menjadi tubuh tanpa jiwa. Aku melirik lencana di dadaku, lalu membungkuk. Salam, Direktur Su, aku Lin Bei, datang untuk wawancara di Departemen Hukum. Su Zixia menundukkan kepalanya. Dia semakin canggung. Aku adalah kampus idola dan mahasiswa terbaik di Fakultas Hukum. Sosok di atas altar seperti itu. Hanya dengan sekali lihat saja hatinya bergetar, apalagi ini adalah pria yang ditaksir sahabatnya sendiri. Ia memaksakan senyuman. Ikut aku. Aku mengikuti Su Zixia ke lift. Para staf di belakang yang mengawasi dengan waspada langsung bergemuruh lagi. Direktur Su turun sendiri menjemput, jangan-jangan ini pacar Direktur Su. Secara sepakat mereka memberiku label, sedang jatuh cinta. Saat mendorong pintu ruang wawancara, aku tertegun. Di tengah-tengah duduk seorang gadis cantik dengan aura dingin yang memukau. Hanya dalam waktu 3 tahun, dia telah berubah total, dari gadis kecil yang dulu rendah diri dan sensitif. Dengan cepat tumbuh menjadi legenda bisnis di industri. Auranya dingin dan tajam, sangat berbeda dengan citra gadis muda yang dulu polos dan mentah. Su Qingyue membaca berkas, membuka balik beberapa halaman yang sama berulang kali, penampilannya persis seperti pewawancara yang teliti. Aku hanya berhenti sesaat, lalu duduk di kursi tengah dengan ekspresi biasa. Salam, Direktur Su. Aku Lin Bei, datang untuk wawancara sebagai staf hukum perusahaan Anda. Su Qingyue tidak mengangkat kepala, masih terus membaca riwayat hidupku. Melihat dia tidak bicara, aku juga sangat sabar. Untuk sementara, ruangan hanya dipenuhi suara gemericik kertas. Setelah membaca sebentar, ia akhirnya meletakkan CV dan menatapku dengan dingin. Aku sudah lihat latar belakang pendidikan dan kemampuanmu. Tidak perlu diragukan lagi, aku hanya ingin bertanya satu hal. Mengapa kau menolak kesempatan bergabung dengan Pengadilan California Selatan? Itu pasti kesempatan yang diidam-idamkan semua mahasiswa hukum, bukan? Atau mungkin aku harus bertanya padamu? Mata Su Qingyue gelap. Tuan Lin, mengapa kau pulang ke Cina? Mendengar itu, sudut bibiku terangkat, tanpa rasa takut, demi seseorang. Ekspresi Su Qingyue kaku. Ia memaksakan diri untuk tidak berpikir terlalu banyak, tapi pandangannya tetap jatuh padaku. Tiba-tiba ia teringat pesan singkat yang diterimanya kemarin. Apakah benar itu dikirim untuknya? Ia mendengar suaranya sendiri yang tegang. Harapan yang tersembunyi di hati, dan emosi rumit yang datang menerjang, menekan tenggorokannya. Membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Aku terus tersenyum dan berkata, demi guruku. Guru baikku sudah lanjut usia, berencana pensiun tahun ini. Kali ini aku kembali. Terutama untuk membantu guru membimbing sekelompok mahasiswa pascasarjana di bawahnya. Sudut bibiku terangkat, untuk saat ini di sana tidak terlalu sibuk. Jadi aku mencari pekerjaan saja. Ruang wawancara hening seolah waktu berhenti. Wajah Su Qingyue muram. Ia menatap CV di tangannya, lama tidak bersuara. Tiba-tiba ia tertawa. Tawa yang sangat pelan, dengan arti yang tidak jelas. Tuan Lin benar-benar menghormati guru. Su Qingyue menutup CV. Matanya langsung menatapku lurus, di dalam bola mata yang gelap gulita bergolak tinta hitam. Aku merendah. Hanya melakukan yang mampu kulakukan. Lin Bei, kau sudah melarikan diri. Kenapa kembali? Su Qingyue menggigit gigi peraknya erat-erat, berkata kata demi kata. Setelah pertempuran selama belasan menit sejak bertemu kembali. Emosi yang sebenarnya akhirnya muncul untuk pertama kalinya. Aku mengangkat alis berpikir, akhirnya dia berhenti berpura-pura tidak kenal. Aku sama sekali tidak takut Su Qingyue marah, malah sebaliknya aku berharap dia bisa marah. Luka sudah meradang. Terus menutupinya tidak ada gunanya. Aku lebih takut dia tertekan, diam, seperti es yang tidak bisa dibuka. Untungnya dia menyisakan sedikit celah untuk masa lalu kami. Menunggu cahaya masuk, cukup untuk mencairkan salju es. Aku diam cukup lama. Saat Su Qingyue mengira aku tidak akan menjawab, perlahan-lahan aku menundukkan kepala dan berkata lirih, karena aku menyesal. Suaranya sangat pelan, langsung tersapu di udara. Suaranya juga sangat berat. Berat menghantam telinga Su Qingyue. Su Qingyue menggigit gigi peraknya, takut mengulangi kesalahan yang sama. Takut ia tidak bisa menahan diri untuk menginginkan lebih. Penolakanku 3 tahun lalu kembali terbayang di benaknya, seperti pukulan tiba-tiba yang membuatnya pusing. Takut menjadi kembali sosok yang kehilangan dirinya sendiri, menyedihkan dan hina, memohon sedikit cinta yang aku berikan dari sela-sela jariku. Itu benar-benar bukan dirinya. Tak lama kemudian Su Qingyue menenangkan emosinya, kembali menjadi pewawancara yang dingin dan menjaga jarak. Ia tidak menatapku, juga tidak menanggapi perkataanku, berdiri dengan alis sedikit berkerut. Wawancara selesai di sini, hasil selanjutnya menunggu pemberitahuan HR.
Ia melangkah pergi dengan kaki panjangnya. Saat melewatiku, ia menatapku dari atas ke bawah yang duduk di kursi, lalu berkata dengan datar. Saat ini Su Corporation sedang memperluas bisnis departemen hukum, posisi hukum sangat penting, jadi hari ini aku yang mewawancarai langsung. Siapapun sama saja. Saat pintu ruang wawancara tertutup dengan bunyi klik, aku tersenyum penuh semangat. Mengingat kata-kata yang diucapkan Su Qingyue sebelum pergi. Jika dia tidak peduli padaku, dia tidak perlu menjelaskan banyak hal padaku. Tapi Su Qingyue malah menambahkan satu kalimat, apakah ini peringatan agar aku tidak melewati batas, atau bukti bahwa dia sudah tidak lagi terikat padaku? Menunggu hasil wawancara beberapa hari, aku juga tidak diam saja, makan dan bermain seperti biasa. Sore hari jogging di kompleks perumahan. Hanya saja tidak peduli dengan situasi Su Qingyue. Kompleks tempat tinggalku termasuk kawasan elit yang cukup mewah, dengan privasi yang sangat ketat. Di dalam kompleks perumahan hampir tidak terlihat orang. Dalam situasi seperti ini, Su Qingyue yang berdiri beberapa meter jauhnya tampak sangat mencolok. Dia berjalan mendekat, di sampingnya ada seorang pria berpakaian setelan jas hitam 3 potong yang membuatnya terlihat sangat berwibawa. Aku menatap pria itu, dan langsung bertemu dengan tatapan dinginnya. Su Qingyue tidak berkata apa-apa. Melihatku terengah-engah, dia mengerutkan kening. Karena aku memiliki penyakit jantung. Intensitas latihan beberapa hari ini tidak terlalu berat, masih dalam batas yang bisa diterima tubuhku. Hanya warna bibir yang pucat samar membuatku terlihat sakit-sakitan. Kenapa kau di sini? Su Qingyue berhenti beberapa langkah dariku, berhenti sejenak lalu bertanya. Aku terengah-engah dan mengangkat kepalaku. Su Qingyue, kebetulan sekali. Aku tinggal di sini. Belum selesai bicara, pria yang tadi diabaikan tiba-tiba menyelinap di antara kami dan mengulurkan tangannya padaku. Halo, aku Liu Wei, penanggung jawab proyek dari Hongda. Dia menoleh ke Su Qingyue dengan nada sedikit mencela. Kenapa tidak diperkenalkan? Siapa pria ini? Melihatku tidak bereaksi, Liu Wei mengerutkan kening dan hendak mempersulit. Aku tiba-tiba terbatuk hebat, membuatnya mundur 2 langkah. Su Qingyue tiba-tiba bersuara. Tuan Liu, pulanglah dulu. Pekerjaan hari ini selesai sampai di sini. Tapi kita baru saja mulai bicara. Liu Wei baru hendak mengeluh, saat menoleh, dia melihat pupil matanya yang dingin menatapnya tanpa emosi. Aku katakan sekali lagi, aku tidak suka rekan kerja menghubungiku secara pribadi. Hanya satu kalimat pendek. Langsung menempatkan Liu Wei kembali ke status rekan kerja, menghancurkan semua harapannya. Wajah Liu Wei pucat. Dia tidak mengerti mengapa pria yang cakap dan perhatian sepertinya tidak bisa menarik perhatian Su Qingyue. Bisakah kau berjalan? Aku mendongak dan baru sadar Su Qingyue sedang berbicara denganku. Melihat Liu Wei, wajahnya sudah sangat buruk. Aku menegakkan tubuh. Aku bisa berjalan, Su Qingyue. Meskipun Su Qingyue masih terlihat dingin dan tidak peduli. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa dia memperlakukanku secara berbeda. Liu Wei menggenggam erat dokumennya. Melototiku dengan marah lalu berbalik pergi. Aku mengangkat bahu dengan sedikit pasrah. Pergi begitu saja? Aku bahkan belum melakukan apa-apa. Setelah Liu Wei pergi, Su Qingyue mendekat 2 langkah. Dari atas ke bawah dia mengamatiku dengan saksama. Wajah Tuan Lin benar-benar pucat mengerikan. Aku mungkin perlu mengevaluasi ulang apakah kau bisa diterima bekerja. Dengan beban kerja di Su Corporation, mereka butuh pengacara dengan kondisi fisik yang lebih baik. Selama masa kuliah, aku menyembunyikan penyakitku dari semua orang. Untungnya saat itu penyakitku tidak parah, aku tampak sama seperti orang normal. Setelah pergi ke luar negeri, penyakitku memburuk. Jadi Su Qingyue tidak tahu aku punya penyakit jantung. Kondisiku ini adalah pemicu perpisahan kami dulu. Aku juga tidak berniat menyembunyikannya, aku berniat membiarkan Su Qingyue menemukan sendiri fakta ini. Aku tertegun sejenak, lalu sudut mulutku sedikit terangkat. Maksud Su Qingyue, aku sudah diterima? Suaraku lembut. 2 kata Su Qingyue terucap dari mulutku, entah mengapa terdengar akrab dengan cara yang istimewa. Su Qingyue memalingkan wajah, menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, sengaja mempertegas nada bicaranya. Aku bilang perlu evaluasi ulang. Mendengar itu, aku menegakkan tubuh, tatapanku langsung tertuju pada wajah Su Qingyue. Bahkan dengan evaluasi ulang, aku tetap pilihan terbaik untuk Su Qingyue. Nada percaya diri itu membuat Su Qingyue menoleh. Dalam hatinya dia berpikir, sungguh aneh. Meskipun ini sudah pertemuan kedua, barulah sekarang dia benar-benar merasa nyata bahwa aku kembali. Dan ini juga membuat pria yang membuat jantungnya berdebar ribuan kali itu, berdiri di hadapannya lagi melintasi waktu. Jantung di dalam rongga dadanya berdetak kencang, memukul-mukul hatinya. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Belum sempat bereaksi, sebuah tangan kecil yang putih dengan cepat menahan sikutku. Aku menunduk menatap Su Qingyue. Berkata pelan, terima kasih. Su Qingyue mengerutkan kening lebih erat, menahan diri sejenak. Akhirnya menyindirku. Lin Bei, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Meskipun begitu, tangan yang menopangku malah menggenggam lebih erat. Aku tersenyum tipis, sangat menikmati perhatian Su Qingyue yang menjadi keras kepala. Ekspresiku berubah, seolah tersinggung oleh kata-kata Su Qingyue. Aku menundukkan mata. Berkata pelan, maaf, melihatku seperti ini, Su Qingyue semakin gelisah. Aku tidak menyalahkanmu.
Aku sudahlah. Ucapannya terburu-buru. Tapi saat melepaskan tangannya, gerakannya lembut. Lain kali bertemu denganmu, aku pasti tidak akan ikut campur. Su Qingyue berbalik pergi, hanya menyisakan aku menatap punggungnya yang menjauh. Dia bilang lain kali. Ternyata Su Qingyue tidak semenolak aku seperti yang terlihat. Sepertinya aku masih punya kesempatan. Keesokan paginya, aku langsung pergi ke Su Corporation untuk melapor. Pengacara Lin, ini tempat duduk Anda. Aku mengenakan jas hitam, membuat tubuhku tampak tinggi besar. Kulit putih, wajah bersih, memancarkan aura yang unik. Staf HR yang bertugas memandu. Diam-diam menatapku, dalam hati berteriak histeris. Ya ampun, kenapa ada orang seganteng ini? Dan ternyata juga seorang pengacara hebat dengan kemampuan luar biasa. Aku mengangguk, hendak menanyakan sesuatu lagi, tiba-tiba pintu kantor didorong terbuka. Su Zixia masuk. Staf HR menatap Su Zixia lalu ke arahku, akhirnya pergi dengan pengertian, sambil melirik Su Zixia beberapa kali. Membuatnya sedikit bingung. Aku yang pertama bicara. Ada apa? Apakah ada penugasan kerja? Su Zixia sejenak, memberanikan diri berkata. Aku ingin bicara denganmu. Sebelum aku sempat menjawab, dia buru-buru menambahkan. Ini tentang Su Qingyue. Mataku menunjukkan kepanikan sesaat, lalu segera tenang. Menghela napas perlahan, kau ingin membujukku pergi, kan? Aku menundukkan kepala. Mataku penuh kekecewaan, tidak mengatakan apa-apa, namun seperti mengucapkan 1000 kata. Su Zixia sendiri tidak tahu apa yang merasuki dirinya. Awalnya datang dengan penuh amarah, ingin membuatku menjauh dari Su Qingyue di perusahaan. Tapi melihat penampilanku seperti ini, dia seolah tanpa sadar membelaku, karena aku tidak terlihat seperti pria brengsek yang tidak mengenali orang. Sudut bibirku melengkung, aku tahu dia merasa bersalah, tenang aku tidak akan mengganggunya. Sambil berkata aku menengadah melihat Su Zixia, matanya kosong dan sendu, alis Su Zixia berkerut. Bagaimana bisa aku tidak membantu Su Qingyue mendapatkanmu kembali? Apa benar ingin membiarkannya sendirian sampai tua? Memikirkan ini dia menggertakkan gigi. Tidak peduli peringatan Su Qingyue sebelumnya, aku benar-benar takut pada kalian berdua. Aku tidak mau urus lagi. Aku akan mewakili Qingyue bertanya satu hal. Apakah kau menyukainya? Su Zixia menggembungkan pipinya. Menatapku dengan serius dan fokus, seolah menunggu jawaban positif dariku, dia bisa langsung lari ke kantor presiden. Seperti menyeret Su Qingyue ke depanku, mataku penuh tawa, benar-benar mengerti. Aku sedikit meredakan ekspresi wajahku, nada suaraku menjadi diam, membuat Su Qingyue membuka pintu tidaklah sulit. Yang sulit adalah melepaskan hati yang pernah kutinggalkan. Selama hati itu tidak terlepas, Su Qingyue mungkin bisa menerimaku kembali. Tapi di hatinya akan selalu ada ganjalan. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan, jadi untuk sementara hanya bisa perlahan-lahan. Melihat aku diam, Su Zixia segera melontarkan bom seperti tembakan, aku diam-diam melihat meja kerja Qingyue. Di lacinya penuh foto-fotomu. Setiap tahun di ulang tahunmu, dia akan menghilang sendirian tanpa jejak. Tidak ada yang bisa menghubunginya. Ulang tahunku tepat pada hari aku pergi ke luar negeri 3 tahun lalu, juga hari aku dengan kejam menolak. Hari aku mempermalukan Su Qingyue. Su Zixia semakin bersemangat, beberapa tahun ini tidak ada orang lain di sisinya. Dia tidak bisa melupakanmu. Aku membuka mulut memotong celotehnya, menjawab dengan datar aku sakit. Jadi kau meninggalkan Qingyue karena sakit? Su Zixia sudah otomatis membayangkan sebuah drama. Tatapannya seperti melihat pasien penyakit terminal, penuh belas kasihan dan pedih. Mataku bergerak ke bawah, aku tidak ingin mencari alasan untuk diriku sendiri. Saat itu pergi tanpa sepatah kata pun. Itu salahku. Su Zixia bangkit hendak pergi. Tidak, aku harus memberitahu Qingyue. Aku menggelengkan kepala dengan tatapan tegas, aku tidak ingin belas kasihannya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bilang. Kalau begitu kau, Su Zixia ragu-ragu, tiba-tiba perasaannya terhadapku menjadi rumit. Dia adalah sahabat Su Qingyue, aku pernah menyakiti Su Qingyue begitu dalam, menyebabkan Su Qingyue jatuh terpuruk. Seluruh kepribadiannya berubah drastis, dia seharusnya membenciku, seharusnya mencegahku mendekati Su Qingyue lagi. Tapi melihatku seperti ini, dia tidak bisa membenciku, bahkan di dalam hatinya ada suara. Dia sakit. Itu bukan salahnya, dia dan Su Qingyue begitu cocok. Su Zixia merasa tanggung jawabnya berat, seperti mengerti sesuatu, Su Zixia bertekad. Pasti harus membuat kalian berdua baikan. Setengah bulan setelah aku bergabung, aku tidak melihat bayangan Su Qingyue. Seperti sengaja menghindariku, bahkan tugas yang diberikan pun ringan, aku menikmati waktu luang. Dengan sikap seperti orang berpengalaman, dia sepertinya belum mengerti bagaimana menghadapiku, atau bagaimana menghadapi perasaan masa lalu itu. Tidak usah buru-buru, masa transisi ini sudah cukup. Aku mengeluarkan ponsel, memanfaatkan asistenku Su Zixia dengan baik. Dia tidak datang, aku yang pergi. Aku dan Su Zixia janjian makan bersama. 2 orang yang muncul bersama di kantin karyawan. Tentu saja menarik banyak perhatian. Kami berdua memesan makanan, lalu duduk di sudut dekat jendela. Hei, lihat Direktur Su dan pacarnya, katanya dia pengacara perusahaan kita. Iya, pasangan yang serasi. Aku menunduk mendengar keributan di sekitarku, sudut bibirku terangkat. Su Zixia di depanku asyik makan besar. Sesekali berkomentar. Pengacara Lin,
Makan ini baik untuk tubuh. Su Qingyue yang tidak jauh hendak masuk lift. Kata pacar dan pengacara masuk ke telinganya, dia berhenti melirik ke dalam kantin. Orang-orang di kantin sudah hampir habis. Kantin yang luas hanya kami berdua yang sangat mencolok. Aku duduk di dekat jendela, sesekali menunduk makan. Sesekali menengadah, diam-diam mendengarkan celoteh Su Zixia. Untuk sesaat harmonis dan indah. Membentuk suasana yang tidak bisa diganggu orang lain. Su Qingyue mengerutkan kening, tiba-tiba membalikkan langkah masuk ke kantin karyawan. Su Zixia, kau sangat senggang? Dia akhirnya datang. Aku memegang sumpit menengadah melihat. Untuk sesaat terpaku di tempat. Tapi Su Qingyue hanya menghadap Su Zixia. Nadanya rendah. Setahuku kasus Hongda sudah lama dipersiapkan, apa kau masih punya waktu untuk bercinta-cintaan di sini? Su Zixia langsung membelalakan mata. Kasus Hongda? Jelas waktunya masih sangat longgar. Kenapa Qingyue tiba-tiba tergesa-gesa? Bercinta-cintaan? Su Zixia sejenak bingung, menatapku yang diam. Mengerti maksud Su Qingyue, dia segera membela diri. Aku tidak. Mana mungkin aku berani punya pikiran seperti itu? Dulu tidak berani, sekarang juga tidak berani. Aku tertawa mendengar penjelasan kikuk Su Zixia. Seketika itu juga alis Su Qingyue semakin mengerut, dia tanpa sadar melirikku, lalu segera mengalihkan pandangannya. Dengan dingin dia berkata, siapa yang mau dengar penjelasanmu tentang ini? Aku berdiri. Dengan nada ceria aku berkata, maaf, Direktur Su, aku yang menyita waktumu. Setelah berkata begitu, aku berbalik hendak pergi. Su Qingyue hampir tanpa berpikir panjang langsung meraih tanganku. Menyadari tatapan terkejutku, dia kesal lalu melepaskan tangannya. Apa yang baru saja dia lakukan? Alis Su Qingyue berkerut lalu mengendur. Akhirnya tetap tidak bersuara. Diam-diam mengalihkan pandangannya. Pandanganku tertuju pada wajah Su Qingyue. Beberapa saat kemudian aku tersenyum getir, lalu berbalik pergi. Su Zixia yang mengetahui isi hati mereka saat itu merasa gelisah, namun tidak berani berkata apa-apa, hanya menghela napas dalam-dalam. Qingyue, pengacara Lin juga tidak berbuat salah, kan? Su Qingyue tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan sudut bibir yang membentuk senyum sinis dia berkata, akulah yang salah, mana mungkin Lin Bei berbuat salah? Akulah yang seharusnya tidak punya malu untuk menyukainya selama bertahun-tahun. Dalam cinta, Su Qingyue selalu menjadi pengecut yang penakut. Dia hanya berani sekali untukku, namun hasilnya adalah kekalahan total. Qingyue. Su Zixia awalnya ingin diam, tapi tiba-tiba dia teringat pandangan sedihku saat pergi, dan kegelisahan Su Qingyue yang hanya muncul karenaku. Dia mengepalkan tangannya yang mungil, memberanikan diri, kenapa kau tidak memberi pengacara Lin satu kesempatan? Su Qingyue hendak berbicara, namun dipotong oleh Su Zixia. Qingyue, kau tahu. Ini juga memberi dirimu sendiri satu kesempatan. Mata Su Qingyue berkedip, sedikit kelelahan mulai terlihat di alisnya. Selama setengah bulan ini, hatinya tidak pernah tenang sehari pun. Tetapi baru saja saat melihatku. Secara tak terduga justru menjadi tenang. Dia terus menghindar, tapi tidak bisa menyangkal bahwa dia tidak melupakanku. Biarkan Lin Bei bergabung dengan proyek Hongda. Setelah meninggalkan kalimat itu, Su Qingyue pergi. Su Zixia awalnya terdiam. Setelah mengerti, dia bertepuk tangan dengan gembira. Hongda adalah proyek terbesar yang sedang diurus oleh grup Su, dan Su Qingyue adalah penanggung jawab utamanya. Dia terus mengikuti proyek ini, membiarkanku bergabung berarti aku bisa sering bertemu Su Qingyue. Aku berdiri di depan lift, melihat pesan dari Su Zixia lalu tersenyum, menyadari ada seseorang yang datang di sisiku. Aku menyimpan ponsel, dengan hormat berkata, selamat siang, Presiden Su. Su Qingyue melihatku yang berdiri jauh darinya. Melangkah masuk ke dalam lift, menyadari aku masih kaku di tempat, dia berkata dengan nada pasrah, mau masuk atau tidak? Anda tidak naik lift pribadi Anda? Aku mengepalkan tangan, tidak berani melangkah masuk. Apa aku semahal itu? Su Qingyue condong ke depan, satu tangan menekan tombol lift, matanya yang tenang menatapku dengan datar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke dalam lift dan berdiri di samping Su Qingyue. Sesekali aku diam-diam meliriknya, Su Qingyue tentu saja sudah lama menyadari tatapanku. Dia menatap angka lift yang berubah-ubah. Lalu tiba-tiba berkata, seorang pengacara besar kau penakut, tidak berani bicara? Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, napasku terhenti, pintu lift perlahan terbuka. Aku memberanikan diri berlari keluar lift, menoleh ke belakang sambil tersenyum pada Su Qingyue. Maaf. Tapi aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Dua kalimat yang tidak berhubungan itu membuat Su Qingyue tiba-tiba lemas. Tepat sebelum pintu lift hampir tertutup, sebuah jari putih ramping menahan pintu lift. Lin Bei, aku belum memaafkanmu. Beberapa perasaan yang sudah lama terpendam, seolah-olah terbuka pintu airnya dengan satu kalimat, membuat gen dalam aliran darahnya bergetar. Su Qingyue menghela napas berat. Sejak pertemuan kembali ini, kegelisahan dan rasa sakit yang menghantui hatinya tiba-tiba hilang sebagian besar. Aku membelalakan mata menoleh ke belakang, di dalam lift yang hampir tertutup. Aku melihat di mata Su Qingyue jarang terlihat semangat masa sekolah yang dulu, bercampur dengan sedikit senyuman yang tak terlihat. Dia tersenyum, aku teringat lagi Su Qingyue masa sekolah, seolah-olah dia berkata padaku lagi. Hei, kan sudah janji mau nonton pertunjukanku, kenapa tidak datang? Aku belum memaafkanmu, loh. Kecuali,
Kecuali pertunjukan berikutnya kau tidak boleh absen. Begitu juga yang berikutnya. Hukum kau nonton pertunjukanku seumur hidup. Seketika itu, bayangan Sukinyue gadis muda di ingatanku dan Sukinyue di depanku samar-samar bertumpuk. Aku mengedipkan mata, sudut bibir semakin melebar. Dia masih sama seperti dulu. Angkuh tapi lembut hati. Benar dugaanku, membuat Sukinyue sendiri yang mengambil langkah pertama. Karena orang yang sebibir keras dan sebesar harga diri itu, bagaimanapun aku mendekat dan merayunya tidak akan berguna. Hongda adalah perusahaan catering terbesar di kota pegunungan. Memiliki banyak jaringan restoran di bawahnya. Pada hari pertama Sukinyue mengizinkanku bergabung dengan proyek itu, aku berdiri di depan kantor dengan setumpuk dokumen. Sebuah mobil Panamera hitam tiba-tiba berhenti di depanku, kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan wajah dingin dan cantik yang sempurna. Sukinyue melihat jam, kali ini survei juga aku ikut, naiklah. Aku tidak bermaksud berlebihan, mengiyakan, hanya saja saat memilih antara kursi depan atau belakang, aku berhenti sejenak. Melihat keraguanku, Sukinyue berkata dengan dingin, duduklah di belakang, aku akan menjadi sopirmu. Aku langsung terdiam, mendengar sindiran dalam ucapannya. Saat itu Sukinyue menunjukkan sedikit senyuman. Seperti hanya halusinasiku, ini dia tetap Su yang dingin dan tidak ramah. Aku segera membuka pintu kursi depan dan duduk. Terima kasih, Su, maaf merepotkan. Sinar matahari yang hangat menerpa wajahku melalui kaca mobil. Aku sedikit menyipitkan mata, menikmati hangatnya sinar matahari di wajahku. Sukinyue melirikku. Tangannya mencengkeram setir, musik lembut di dalam mobil menutupi detak jantungnya yang kencang. Bibirnya bergerak. Akhirnya ia memilih diam. Ada banyak hal yang ingin ditanyakannya, ingin bertanya mengapa aku pulang ke Cina. Ingin bertanya mengapa aku memilih Su Corporation. Saat aku bilang menyesal saat wawancara itu untuk siapa, ingin bertanya apakah aku masih memilikinya di hati. Karena pikirannya terlalu kacau, setelah bertekad untuk merapikan masa lalu ini, ia pun bingung harus bagaimana. Kota pegunungan sangat berubah, entah sejak kapan aku membuka mata dan menempel di kaca. Di luar kaca, gedung-gedung pencakar langit berdiri. Aku menghela napas dalam-dalam, seperti rindu sekaligus sedih. Aku kembali. Seperti mimpi. Sukinyue menoleh ke arahku, kukira kau tidak punya kenangan di sini. Makanya dulu kau bisa pergi setega itu. Mendengarnya, aku pelan-pelan menegakkan badan, menatap wajah dingin Sukinyue sambil tersenyum sinis. Aku juga mengira, bisa meninggalkan segalanya. Jelas sekali aku gagal. Aku menoleh kembali menatap keluar jendela, lampu merah di depan tepat berganti. Sukinyue menginjak rem dengan keras. Kedua tangan mencengkeram setir, cukup. Sukinyue memang ingin bertanya padaku. Tapi saat aku benar-benar ingin mengatakannya, dia malah tidak ingin mendengarnya. Perasaan diangkat tinggi lalu dijatuhkan dengan keras itu terlalu menyakitkan. Sakit sampai dia tidak berani mencoba kedua kalinya. Aku mengatupkan bibir, akhirnya tetap mengucapkan kata-kata itu. Seperti yang kau lihat, kedatanganku ke Su Corporation memang punya maksud lain. Setelah meninggalkan kalimat yang tidak jelas, aku tutup mulut dan tidak bicara lagi. Menoleh keluar jendela, hatiku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lalu diikuti keheningan panjang di dalam mobil. Musik piano lembut dimainkan pelan, iramanya merdu. Sukinyue tetap diam. Namun dia mengulurkan tangan dan mematikan musik. Hatinya kacau. Sukinyue dengan wajah yang semakin tanpa ekspresi saat gugup. Dengan dingin melontarkan 3 kata, terserah kau. Jika kau mengganggu pekerjaan, aku akan memecatmu sendiri. Ini berarti dia mengizinkan uji coba dan pendekatanku. Aku menatap profil Sukinyue cukup lama. Saat tangannya tegang sampai berkeringat, aku tersenyum lebar dan percaya diri. Ayo kita bertaruh, aku akan menjadi pengacara terbaik di Su Corporation. Sukinyue mengernyitkan alis. Seketika mengerti maksud tersiratku. Cuacanya bagus, aku mengalihkan topik. Boleh aku buka jendela? Hati Sukinyue kacau balau, dia menjawab asal-asalan. Pikirannya melintasi wajah pucatku saat bertemu denganku di kompleks perumahan. Dia mengunci kembali pintu mobil. Dengan nada tegas, tidak boleh. Kenapa? Aku agak bingung, Sukinyue memalingkan wajah ke samping, berkata dengan nada lembut. Nanti ada rapat, aku berharap memiliki petugas hukum yang berpikiran jernih, bukan yang kedinginan. Saat itu juga tepat sampai di tujuan. Sukinyue menghentikan mobil, matanya menatap lurus ke depan. Berpura-pura bertanya dengan santai, waktu itu sudah ingin bertanya, ada apa dengan tubuhmu? Aku tidak ingat fisikmu seburuk ini. Aku cepat-cepat menyembunyikan kepanikan di hati, tiba-tiba tersenyum. Sukinyue tertegun sejenak, aku mendekat ke hadapannya, hampir hidung bersentuhan dengan hidung. Aku sedikit memiringkan wajah, suaraku tanpa terkendali masuk ke telinga Sukinyue. Su, kau begitu peduli urusan seperti ini. Jangan-jangan kau suka padaku? Sukinyue tiba-tiba kehilangan kata-kata, dan aku memiliki aroma kayu cendana yang sangat ringan. Ini membuatnya linglung, mengingat diriku yang dulu, lelaki yang berdiri di bawah pohon akasia di sekolah. Dengan mata yang cerah dan lembut menatapnya. Saat dia lengah, aku sudah membuka pintu dan turun dari mobil. Tenang saja Su, aku tidak akan mengganggu pekerjaan. Sukinyue bersandar ke belakang. Mendengar langkah kakiku yang menjauh, setiap langkah seolah menginjak hatinya.
Aku dan Su Qingyue pergi ke Hongda untuk inspeksi. Yang menangani serah terima adalah Li Wei yang pernah kulihat sebelumnya. Sejak Su Qingyue masuk, mata Li Wei menempel padanya, mendambakan posisi di sampingnya. Su Qingyue seolah tidak menyadari tatapan itu, menoleh ke arahku. Menarik kursi di sampingnya, duduklah di sini. Aku tersenyum tipis. Tidak mempedulikan yang lain, fokus serius ke dalam kerjasama dengan Hongda. Dua kata, Zhongsheng, menarik perhatianku. Tanpa sadar aku mengusap dadaku. Zhongsheng adalah perusahaan kecil tempat aku bekerja asal-asalan di kehidupan sebelumnya untuk menghindari Su Qingyue. Ternyata Zhongsheng adalah anak perusahaan Su Corporation. Saat itulah aku lembur menangani urusan Zhongsheng, penyakit jantungku kambuh dan akhirnya mati. Aku menyipitkan mata membaca isi dokumen dengan saksama. Memang benar dalam target perencanaan acara restoran Hongda kali ini, Zhongsheng tercantum dengan jelas. Sepertinya berputar-putar, akan kembali ke penyakitku. Saat kupikirkan, jantungku tiba-tiba berdenyut kencang. Aku menyentuh siku Su Qingyue, berusaha menjaga nada bicara normal dan berbisik, "Nona Su, maaf, saya merasa tidak enak badan. Aku ingin keluar sebentar." Su Qingyue sedang fokus penuh pada proposal, melihat wajahku yang pucat. Tanpa ragu menarikku keluar ruang rapat. "Ada apa denganmu?" Su Qingyue menatap wajahku dengan saksama. Tidak melewatkan satu ekspresi pun di wajahku. Dia bermaksud langsung membawaku ke rumah sakit, aku bersandar di dinding. Bernafas perlahan 2 kali. "Tidak apa, penyakit lama, saya istirahat sebentar akan sembuh." Alis Su Qingyue berkerut rapat. Aku meremas tangan Su Qingyue dan memaksakan senyum. Saya tidak ingin mengganggu pekerjaan. "Tenang saja, saya tahu kondisi tubuh saya." "Mengganggu pekerjaan?" Su Qingyue menggertakkan gigi, dibuat tertawa olehku. "Apa yang ada di kepalamu sebenarnya?" Saat ini aku sudah pulih, wajah pucat perlahan memerah, dengan langkah aku bercanda padanya. "Isinya adalah dirimu." Setelah berkata, aku diam-diam melirik Su Qingyue. Wajahnya sangat muram. Wajah dinginnya diselimuti kesuraman. Su Qingyue bertemu pandanganku, melihat wajahku yang semakin membaik. Diam-diam menghela napas lega. Dia melihat sikapku yang hati-hati, antara kesal dan lucu, namun sambil menggenggam tangannya erat, dia berkata dingin. "Sudahlah, malas mengurusimu." Aku bertanya padanya dengan suara kecil, "Besok lusa ada acara gathering perusahaan. Kamu ikut?" Su Qingyue merenung sejenak, tidak menjawab secara langsung. "Kalau ada waktu nanti." Beberapa hari sebelumnya, perusahaan mengadakan gathering ke Gunung Timur untuk melihat hujan meteor. Di kehidupan sebelumnya, Su Qingyue bertemu dengan putra dari grup Fang Yuan, di sini. Fang Yuan jatuh cinta pada pandangan pertama pada Su Qingyue, lalu terus mendesak, mengandalkan kekuatan keluarganya. Memaksa Su Qingyue untuk menikah dengannya. Namun Su Qingyue bersikap tegas, tidak pernah melunak. Setelah aku kembali ke negara, karena keberadaan Fang Yuan, aku pernah bersedih hati untuk beberapa waktu. Untuk mencegah perasaan ini sejak awal, aku ikut gathering. Namun tokoh utama wanita Su Qingyue sendiri ternyata tidak datang. Aku sangat curiga dia sengaja menghindariku. Lebih penting lagi, pria yang kutarik tangannya di jalan setapak ternyata adalah Fang Yuan. Aku berkata pelan, "Kamu juga datang untuk melihat hujan meteor?" Fang Yuan mencibir, "Aku datang karena dengar bisa meminta keinginan." Langit mulai gelap, cahaya bulan menyelimuti malam seperti kerudung. Fang Yuan bertanya dengan penuh semangat, "Apa ada keinginanmu?" Kesedihan di mataku melintas sekilas, aku tersenyum dan berkata, "Aku menyukai seseorang. Keinginanku adalah dia." Fang Yuan tertegun sejenak. Cinta yang pekat dan sedih. Bagaikan lautan dalam, tak terlihat dasarnya dan sunyi senyap, membuat dadanya berdegup kencang sekali. Dia menatapku lama tak bersuara. Aku sendiri mencairkan suasana, sekilas meteor sebentar lagi. Siap-siap mulai meminta keinginan. Baik, meminta keinginan. Fang Yuan tersadar. Dalam hati diam-diam bertekad, cintaku akan dia lindungi. Suara tiba-tiba dari belakang. Memutus percakapan mereka berdua. Aku menatap ke arah suara, orang yang datang melangkah 2 langkah ke depan. Wajah cantiknya perlahan terlihat di bawah sinar bulan. Su Qingyue berkata dingin, "Sepertinya aku datang tidak tepat waktu. Mengganggu kalian." Dia mengenakan mantel panjang hitam yang membuatnya tampak tinggi dan kaki jenjang, di pergelangan tangan tergantung syal rajutan abu-abu. Rambut acak-acakan yang tidak diatur banyak tergantung alami di depan mata. Wajah seperti batu giok putih memerah tipis, mengurangi rasa jarak yang tidak bersahabat. Melihatku baik-baik saja, dia berhenti melangkah, diam-diam menghela napas lega. Melihat lagi tetap secantik itu, pantas saja tuan muda itu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Aku menoleh melirik Fang Yuan. Di wajahnya tidak ada tatapan terpesona, malah sedikit waspada. "Siapa kamu?" Su Qingyue meliriknya sekilas, namun tidak menjawab. "Ada apa denganmu?" "Su Zixia bilang tidak bisa menemukanmu." Aku tertegun, gelisah di bawah tatapan mendesak Su Qingyue. Tanpa sadar menjawab, aku cari tempat untuk melihat hujan meteor. Su Qingyue mengalihkan pandangan ke arahku yang duduk di atas daun kering. Dengan sikap tenang menyembunyikan kegelisahannya saat menerima telepon, dan kebingungannya saat berlari ke atas gunung. Diam-diam dia memberikan syal itu padaku. Melihatku tidak bereaksi,
Dia berkata perlahan. Duduk di atas syal, tanah terlalu dingin. Seperti takut aku tidak menerima, dia buru-buru menambahkan. Jangan buat semua orang khawatir padamu. Aku menarik salah satu ujung syal, lalu mendongak menatapnya. Bisakah kamu menemaniku menonton? Su Qingyue kaku seketika, dengan canggung melirik ke samping. Fang Yuan saat itu juga mengerti sesuatu. Dengan ekspresi penuh arti diam-diam berbalik pergi. Setelah hanya tersisa kami berdua, Su Qingyue menoleh. Ujung jarinya yang ramping menempel di bibir. Batu kecil, aku tidak punya waktu. Aku melepaskan tangan, ekspresi sedih. Suaranya berat, aku tahu, saat kamu punya waktu. Aku selalu melewatkanmu. Kalimat terakhir kuucapkan sangat pelan, hampir seperti untuk diriku sendiri. Namun Su Qingyue mendengarnya dengan jelas, hatinya entah mengapa sakit. Aku mulai menyesal. Dia seharusnya merasa senang, tapi entah kenapa hatinya terasa sesak dan perih. Seperti ada ulat yang menggerogoti jantungnya perlahan. Aku memalingkan kepala, sedikit membelalakan mata. Berusaha keras menahan air mata agar tidak jatuh. Akar pohon di sampingku terasa tenggelam. Saat menoleh, aku melihat Su Qingyue duduk di sampingku. Dia merapikan syalnya, lalu dengan pasrah menepuk tempat di sebelahnya. Duduklah. Su Qingyue mendongak menatap bintang-bintang yang bertebaran di langit, nada bicaranya kaku. Pertempuran besar akan segera dimulai. Bagian hukum tidak boleh sakit. Aku duduk mendekat, aroma segar langsung melingkupi. Su Qingyue secara refleks menatapku. Aku pura-pura belum menyadari tatapannya, perlahan mendekat dengan hati-hati. Saat aku hampir menyentuh kelembutannya yang tersembunyi di balik mantel hitamnya, Su Qingyue tiba-tiba memanggilku. Aku mendongak. Tatapanku bertabrakan langsung dengan sorot mata Su Qingyue yang dingin menusuk. Jadi, untuk apa kau datang ke Su Corporation? Aku ingin mendengarnya sekarang. Hatiku panik, tapi aku tidak mengalihkan pandangan. Aku diam menatap Su Qingyue. Melihat aku tidak bicara, kekecewaan perlahan memenuhi hati Su Qingyue. Dia menghela napas dan menoleh. Sudahlah, aku tidak akan memaksamu. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas di langit, diikuti oleh puluhan pilar cahaya yang berhamburan jatuh di cakrawala. Dalam sekejap, langit dipenuhi kembang api. Su Qingyue teringat pada harapan di ulang tahunnya yang ke-19. Dia ingin selalu berada di sisiku selamanya. Tapi rasa selamanya itu berhenti di tahun aku pergi ke luar negeri. Harapanku adalah Su Qingyue. Suara rendah bergema. Kau memanggilku? Su Qingyue mendengar namanya. Alisnya berkerut. Dia mendongak, tapi tiba-tiba terhenti. Karena aku meletakkan cincin perak berbentuk lingkaran di telapak tangannya. Dengan suara pelan tapi tegas, aku mengulangi. Maksudku, harapanku adalah dirimu. Cincin perak berbentuk lingkaran ini adalah cincin pasangan yang dulu kubeli dengan uang tabungan dari kerja paruh waktu. Ada 2 cincin. Aku diam-diam menyembunyikan satu, dan memberikan satu lagi sebagai kado ulang tahun untuknya. Aku merangkai cincin itu menjadi kalung dan menggantungkannya di leherku. Cincin itu ditempatkan dengan aman di posisi paling dekat dengan jantungku. Su Qingyue menatap cincin di tangannya, jari-jarinya mengepal. Dia ingat, pada malam sebelum aku pergi ke luar negeri. Dia secara tidak sengaja menemukan rahasia cincin itu. Pada hari keberangkatanku, dia datang menemuiku dengan cincin itu. Tapi aku bilang itu hanya hadiah dari teman. Dan aku menyatakan bahwa aku benci orang yang memaksa. Gadis bangsawan yang angkuh itu memerah wajahnya karena marah, lalu melepas cincinnya sendiri. Melemparkannya ke tempat sampah di pinggir jalan, dan pergi tanpa menoleh. Cincin di telapak tangannya ini adalah miliknya. Di dalam lingkaran itu terukir huruf kapital S, Su Qingyue yang gelisah menatap tangannya yang mengepal erat, hingga huruf FL. Di bawah hujan meteor yang berkilauan, cahaya kecil berkilauan di matanya, memantulkan kilau air bening dalam kegelapan malam. Hatinya tergerak. Dengan suara berat, dia berkata, Lin Bei, apakah kau mau bersamaku? Aku juga tidak ingin saling menguji lagi. Mari kita beri satu sama lain kesempatan, lalu lepaskan setelah ini. Maksudmu kau akan menyerah padaku? Maaf, Lin Bei. Su Qingyue berdiri. Ujung sepatunya tanpa sadar mengetuk lantai, memperlihatkan sedikit kegelisahan yang tidak wajar. Jika kau berkata seperti itu. Ya, tentu saja. Tapi jika kau tidak mau, tidak apa-apa. Aku setuju. Su Qingyue berhenti bergerak dan menoleh ke arahku. Nadanya penuh ketidakpercayaan. Kau yakin? Aku bersandar pada batang pohon, perlahan berdiri. Pandangan kami bertemu dengan tenang. Su Qingyue, mulai sekarang, kau adalah pacarku. Aku melangkah maju 2 langkah, membuka kedua tangan. Senyum muncul di wajah pucatku. Bisakah kau memberiku pelukan, pacarku? Hati Su Qingyue bergetar hebat. Cincin di telapak tangannya menusuk sakit, tanpa banyak ragu. Dia melangkah maju dan memelukku erat. Helai rambutnya menempel di pipiku, aku merasakan napas hangatnya. Detak demi detak menghantam jantungnya. Aku mendekap Su Qingyue dalam pelukanku, berbisik pelan. Setidaknya sebelum kau mengajak putus, mari kita berpacaran dengan sungguh-sungguh sekali. Boleh? Su Qingyue menjawab dengan suara, pelan. Getaran dadanya sampai ke telingaku. Aku tersenyum kecil. Memeluknya lebih erat. Tiba-tiba sebuah tangan mungil menampar lemak di pinggangku. Suara dingin dan rendah. Bercampur dengan sedikit sensualitas yang samar. Jadi sekarang,
Pacarku, bisakah kau memberitahuku? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Di bawah keheningan malam, Su Qingyue melihat keraguan sekilas di mataku. Lalu kuperlihatkan senyum nakal padanya. Pacarmu sekarang lebih ingin menciummu. Pupil mata Su Qingyue membesar. Ujung telinganya langsung memerah. Dia bingung menghadapi aku yang tiba-tiba berani dan mengaku. Aku menundukkan kepala. Saat bibir hangat menyentuh Su Qingyue, aroma khas seorang gadis hampir merasuki pikiranku tanpa celah. Pikiran yang berputar di kepalaku hanya ingin menciumnya dengan keras. Saat Su Qingyue tenggelam dalam auranya, tiba-tiba aku mendorong tubuhku menjauh. Hembusan napas hangat menyapu wajahnya. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Tiba-tiba sebuah jari menempel di bibirku. Suara Su Qingyue lembut. Tidak bertanya sekarang, aku juga lebih ingin menciummu. Tak lama kemudian, ciuman yang membara seperti ombak yang menerjang, erat membalut jantungku yang berdetak pelan. Di bawah cinta Su Qingyue yang tidak disembunyikan. Tiba-tiba aku merasakan ketenangan di dalam hati. Rapat besar sudah hampir berakhir. Sejak awal aku sudah merasakannya. Pandangan tajam Li Wei tertuju padaku tanpa ragu. Aku tidak gentar, langsung membalas dengan santai. Dan Su Qingyue di samping Li Wei tampaknya menaruh sebagian besar perhatiannya padaku. Begitu aku bergerak di sini. Dia mendekat dan berbisik, "Ada apa?" Aku diam-diam menggenggam tangan Su Qingyue yang tergantung di bawah meja. Aku berpikir kapan kita akan berkencan. Sentuhan hangat naik turun. Ekspresi Su Qingyue tidak berubah, tetap seperti bos es yang teliti. Namun jari kelingkingnya sedikit mengait. Suaranya dingin namun penuh perhatian, "Terserah kamu." Aku diam-diam melirik orang lain di ruang rapat. Selain Su Zixia yang tersenyum seperti Bibi dan Li Wei yang tampak tidak puas. Semuanya ingin melihat tetapi takut, mulut ternganga karena terkejut. Secara terang-terangan. Keberpihakan yang berani dan alami membuatku heran. Aku merasa Su Qingyue agak aneh. Ini bukan lagi gadis polos yang mudah tersipu seperti dulu. Apa dia masih menyembunyikan rencana besar untuk menyiksaku? Tiba-tiba Li Wei di seberang berdiri. Dia merapikan dasinya, menatap Su Qingyue dengan penuh kasih. "Presiden Su, rapat cukup sampai di sini. Selain itu, pengacara Lin, bisakah saya berbicara denganmu tentang proyek ini secara pribadi?" Bahkan dengan ujung jari kaki pun bisa ditebak dia akan mulai membuat masalah. Su Qingyue bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Tangannya menggenggam tanganku sedikit lebih erat. Apa aku tidak boleh mendengarnya? Li Wei menggigit gigi, sedikit malu. Sudut bibirku melengkung. "Bisa, Tuan Liu, ayo kita pergi." Alis Su Qingyue sedikit berkerut. Dia menatapku dengan tidak setuju. Aku mengedipkan mata padanya, tersenyum penuh percaya diri. Su Qingyue memalingkan wajahnya dengan canggung. Ujung telinganya memerah. Setelah duduk tegak di kafe bawah, Li Wei langsung tidak sabar bertanya, "Apa hubunganmu dengan Presiden Su? Beberapa hari ini perhatian Presiden Su padamu terlalu berlebihan." Padahal hanya berselang beberapa hari. Sebelumnya Su Qingyue masih bersikap menahan diri. Sekarang dia begitu terus terang mengungkapkan cintanya. Bagaimana dia bisa menahannya? Aku mengerutkan kening hampir tidak terlihat. Lalu saat berbicara lagi suaraku menjadi dingin dan jauh. "Sepertinya aku tidak perlu memberitahumu." Li Wei terhenti, juga menyadari nada bicaranya yang terlalu keras. Dia tersenyum dipaksakan. "Maaf, aku sudah lama mengenalnya. Dia sangat penting bagiku. Aku sangat menyukainya. Aku terlalu terburu-buru hingga kehilangan kendali. Kamu tidak akan marah padaku, kan?" Seorang pria besar sampai merah matanya. Orang yang tidak tahu akan mengira aku yang menginterogasinya. Aku dengan tenang menyesap kopi. "Permintaan maaf yang tulus, tentu aku akan memaafkanmu. Tapi hubunganku dengan Presiden Su adalah urusan pribadiku. Aku tidak ingin membicarakannya. Apa kamu yakin ingin mencampuri urusan pribadi seorang pengacara?" Wajah Li Wei pucat dan merah bergantian. Sebelum datang dia sudah menyelidikiku. Bagaimana bisa dia lupa bahwa di balik penampilanku yang tenang dan santai ini, dia adalah raja besar yang namanya melambung di dunia hukum. Ia memegang gagang cangkir, berusaha menenangkan ekspresinya. Mengembalikan topik ke tujuan awalnya. Hongda memiliki anak perusahaan. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Benar saja, Li Wei mengeluarkan dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Di bawah, Hongda ada restoran berantai bernama Dongxing. Aku sebagai penanggung jawab utama proyek dari pihak Hongda. Berharap pengacara Lin bisa menerima anak proyek ini. Proyek ini agak sulit, aku hanya percaya pada kemampuanmu. Dongxing adalah restoran barbeque yang menyasar kalangan menengah ke bawah. Alasan proyek ini dianggap rumit adalah karena semua gerai dibuka di daerah campuran. Menyangkut sedikit industri di kawasan hitam. Untungnya besar, ruginya juga besar. Perkelahian, kerusuhan, makan tanpa bayar sudah biasa. Aku mengambil dokumen itu, mengingat kehidupan sebelumnya. Saat menangani perkelahian besar yang kacau. Aku terluka secara tidak sengaja, serangan jantung, dan meninggal. Tiba-tiba rasa sakit menggerogoti hatiku, berat sekali. Menekanku hingga hampir tak bisa bernapas. Ekspresiku menjadi dingin. Melihat aku diam cukup lama. Li Wei tersenyum sombong. Ia sengaja berkata, pengacara Lin menolak juga bisa dimaklumi. Sayangnya kerja sama kali ini tidak berjalan sempurna. Aku perlahan mengangkat kepala, awan suram di wajahku hilang seketika. Sudut bibirku naik,
Nada bicaraku dingin. Aku menerima kerja sama ini. Baru saja keluar dari kafe, sebuah Porsche putih mencolok berhenti di depan pintu. Su Qingyue berdiri di samping pintu penumpang. Pinggang ramping, kaki jenjang, pesonanya menonjol. Su Qingyue menatapku yang tertegun. Dia langsung merasakan suasana hatiku yang terpuruk. Bibirnya menegang, dia berbisik, seharusnya aku tidak membiarkanmu datang ke sini. Aku tidak mendengar dengan jelas, melangkah maju 2 langkah. Su Qingyue meraih lenganku dengan satu tangan. Ayo, ikuti katamu. Kita pergi berkencan. Kedekatan aroma familiar yang menenangkan perlahan mengangkat suasana hatiku yang terpengaruh oleh kehidupan sebelumnya. Namun, mendengar kata-kata Su Qingyue, aku sedikit tercengang. Bukankah sekarang jam kerja? Su Qingyue menatapku dengan senyum genit, aku bosnya. Bintang-bintang kecil berkilauan di matanya. Aku melambaikan tangan, lalu tertawa sendiri. Baik, bos, patuh pada perintah. Su Qingyue tersenyum, matanya tertuju padaku, bagaikan bintang yang selalu mengejar bulannya sendiri. Ini tempat kencan yang kau bilang bagus? Su Qingyue menatap pohon randu di pinggir jalan sekolah, entah apa yang terlintas dalam benaknya. Senyumnya perlahan memudar menjadi diam, wajah cantiknya semakin dingin. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Tembok selatan yang dulu keras ia tabrak saat masa sekolah, dan orang yang tak pernah ia nantikan. Tak perlu kupikirkan, aku tahu suasana hatinya sekarang sangat buruk. Aku bertanya langsung, apa kau menyesal? Pernah menyukai orang sepertiku? Su Qingyue mengerutkan alisnya, balik bertanya, orang seperti apa kau ini? Dia mengerutkan dahinya. Sama sekali tidak malu karena ketahuan. Beberapa saat kemudian, Su Qingyue menghela napas pelan, lalu menjawab pertanyaanku dengan serius. Aku tidak pernah menyesal. Angin menerbangkan daun-daun pohon plane yang berserakan di tanah. Daun-daun itu dengan tak sabar menempel di ujung rok Su Qingyue. Dia membungkuk memungut sehelai daun, dengan alami mengalihkan topik, pohon-pohon ini masih seperti dulu. Aku agak kecewa. Sepertinya waktunya belum tiba. Su Qingyue masih tidak mau melepaskan luka di hatinya. Tiba-tiba, seruan gembira yang tak terduga memecah suasana ambigu di antara kami. Seorang wanita berkacamata sedang memeluk setumpuk buku. Dia menatapku dengan penuh harap, Lin Bei, benarkah ini kau? Aku mengamati wanita di depanku. Mengenali dia sebagai teman sekelas kuliah, Xiaowan. Xiaowan mendorong kacamatanya, berkata dengan malu-malu. Ternyata benar-benar kau. Aku tidak pernah melihatmu lagi sejak lulus. Aku sekarang mengajar di kampus. Kebetulan, aku punya barang yang harus kukembalikan padamu. Saat dia berkata, dia tiba-tiba sedikit bersemangat. Su Qingyue yang tadinya pura-pura tidak peduli. Langsung menyela dan berdiri di depanku. Maaf, hari ini dia sudah ada janji denganku. Xiaowan baru menyadari Su Qingyue di sampingku. Selama 4 tahun kuliah, gadis yang dengan gegap gempita mengejarku. Gadis cantik terkenal dari fakultas sebelah. Xiaowan menunduk memegang buku, wajahnya memerah. Dia sebenarnya iri pada keberanian Su Qingyue. Meskipun saat kuliah, aku tidak pernah menerima Su Qingyue. Tapi sepertinya kami sudah menjalani cinta yang diketahui semua orang. Jika dulu dia bisa sedikit lebih berani seperti Su Qingyue. Akankah hasilnya berbeda? Aku seperti teringat sesuatu, menepuk punggung tangan Su Qingyue. Aku ambil barangku dulu. Suara Su Qingyue penuh rasa cemburu. Seberapa penting itu? Aku meliriknya dengan manja, lalu berjalan ke arah Xiaowan. Terima kasih sudah menyimpannya untukku. Kita bisa ambil sekarang. Tak disangka, Xiaowan langsung mengeluarkan sebuah amplop dari tumpukan buku tebal itu. Lalu menyerahkannya kepadaku. Aku sangat terkejut, untuk seseorang yang mungkin tidak akan bertemu lagi. Dia ternyata selalu membawa barangku. Mata Su Qingyue seketika menjadi waspada. Dia mundur beberapa langkah tapi tidak mendekat. Malah berbalik. Aku juga tidak menerima amplop itu, menunggu apa yang akan dikatakan Xiaowan selanjutnya. Orang yang tulus tidak pantas disakiti dengan mudah. Melihat keheningan penuh pengertian di antara kami, Xiaowan tidak berkata banyak. Dia tersenyum lega, menyelipkan amplop itu kembali ke dalam buku, lalu menyerahkan seluruh buku itu padaku. Aku menunduk melihat. Judul buku itu adalah Kisah Sahara. Di sampul buku, ada tulisan dengan spidol hitam. Setiap kali aku merindukanmu, satu butir pasir jatuh dari langit, maka terbentuklah Sahara. Akhirnya, seseorang akan terikat seumur hidup oleh hal yang tidak bisa didapatkan di masa muda. Tapi setiap orang punya pilihannya sendiri. Gadis sombong itu mengejar dengan berani. Cinta seperti genderang. Gadis pendiam itu tidak berkata apa-apa, tapi selamanya menyimpan mawar di dalam hatinya. Xiaowan tidak menyesal, karena dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan padaku. Melihat itu hanya sebuah surat. Su Qingyue sedikit melonggarkan kewaspadaannya, bertanya dengan hati-hati. Ada lagi? Aku melihat sikapnya yang waspada. Merasa lucu, aku mengambil amplop dari dalam buku dan menjepitnya di tanganku. Bukan surat cinta. Pandangan Su Qingyue langsung tertuju pada amplop itu, matanya semakin berbahaya. Sebelum dia benar-benar marah. Aku menyelipkan amplop itu ke tangan Su Qingyue. Ini untukmu, Su Qingyue. Meskipun ekspresi Su Qingyue tidak berubah. Masih dingin, tapi aku jelas merasakan, dia sudah berubah dari mendung menjadi cerah. Su Qingyue berdeham pelan, menerima amplop itu.
Jari-jarinya yang ramping membuka kertas surat. Isinya hanya beberapa patah kata. Tapi matanya semakin lembut. Sebelum aku menemanimu menonton pertunjukan berikutnya, kita akan bersama. Itu adalah jawaban atas janji yang dulu dia buat. Itu adalah kata-kata yang dulu tidak sempat kuucapkan di bawah pohon plane. Itu adalah ketulusan yang tersembunyi di detail-detail kecil yang tidak akan pernah dia sadari. Aku menunduk, mulai berbicara pelan, karena suatu kecelakaan, aku pergi ke luar negeri, jadi tidak sempat memberikannya padamu. Aku harap ini tidak terlalu terlambat. Merasa telah menjatuhkan bom, aku menunggu jawaban Su Qingyue dengan hati cemas. Namun, alur ceritanya tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Su Qingyue memeluk erat, menempelkan wajahnya ke dadaku. Tidak terlambat. Aku tidak melihat ekspresi Su Qingyue, tapi aku merasakannya. Sejak aku kembali ke negeri ini, Su Qingyue selalu seperti tali yang diregangkan kencang. Dan sekarang, tali itu mulai longgar. Dia takut untuk dekat, lebih takut aku pergi. Keinginan dan kebencian pada diri sendiri terus mendesak hatinya. Mungkin inilah sebabnya di kehidupan sebelumnya. Setelah mendengar kabar kematianku, dia begitu cepat jatuh ke dalam depresi hingga mati. Jadi, aku harus memberikan pilihan dan cinta yang teguh pada Su Qingyue. Jika tidak, dia akan tetap berjalan menuju akhir yang sudah ditentukan dalam keraguan dan ketakutan. Malam harinya, aku duduk di sofa minum jamu sambil merenung. Sepertinya malam itu juga dia sudah pulang dan menyelidikiku, tahu tentang penyakitku. Dan mungkin juga sudah menebak alasan kepergianku. Pantasan sikapnya begitu aneh sejak malam itu. Ternyata benar-benar berniat memulai lagi denganku. Tidak heran dia jelas khawatir kehilangan hubungan ini, tapi sekarang menghadapiku tidak mundur selangkah pun. Sedikit gagal ya. Tetap saja membuatnya merasa bersalah. Aku bergumam sendiri sambil duduk di sofa, lalu meminum seteguk jamu lagi. Pahitnya membuatku menyipitkan mata. Situasi saat ini memang sedikit mengacaukan ritmeku. Tadinya aku ingin terus bermain. Cinta kantoran dengan Su Qingyue, tapi sepertinya ini juga tidak buruk. Keesokan harinya aku pergi ke Dongxing. Letaknya di sebuah persimpangan. Di sebelah kiri adalah sekolah kejuruan, di sebelah kanan adalah gedung terbengkalai bertingkat. Gedung terbengkalai itu sering dikunjungi berbagai macam orang. Di kejauhan ada sebuah lokasi konstruksi, dan toko-toko lainnya kebanyakan toko renovasi. Di sini hanya ada satu restoran Dongxing, yang bisa dibilang cukup ramai. Setelah memahami situasi umum, aku masuk ke Dongxing untuk makan. Begitu memasuki restoran, aku merasakan tatapan yang sangat tidak bersahabat, satu persatu tertuju padaku. Aku balas menatap dengan dingin. Seorang pria kekar berbaju hitam tanpa lengan, dengan beberapa anak buahnya duduk berserakan di sekelilingnya. Aku ingat dia adalah pemimpin geng ini, Wang Long. Aku langsung duduk di pojok dekat jendela. Di kehidupan sebelumnya, setelah Wang Long makan gratis, dia mulai main tangan dengan pelayan wanita yang menyajikan makanan. Pelayan itu masih gadis muda, malu dan marah. Perlawanannya yang agak keras, tidak sengaja menjatuhkan sebotol anggur di atas meja. Wang Long yang sudah mabuk berat, malah mengambil botol anggur dan mulai menyerang gadis kecil itu. Tidak ada seorang pun di sekitar yang berani menghentikannya. Saat itulah 2 atau 3 siswa yang baru pulang sekolah berlari ke depan. Saat aku tiba, sudah berubah menjadi perkelahian besar. Dalam kekacauan itu, aku terdorong jatuh ke tanah, serangan jantung, dan meninggal meskipun sudah ditolong. Aku makan siangku dengan santai. Tidak usah buru-buru, satu persatu tidak akan ada yang lolos. Tiba-tiba seorang anak buah berbaju kembang berteriak, dengan sombong memanggilku. Wah, wajah baru, kemari, minum bersama. Aku pura-pura tidak mendengar. Setelah menghabiskan suapan terakhir, merapikan pakaian, berdiri dan pergi. Anak buah yang tidak mendapat tanggapan merasa malu. Dengan marah dia datang untuk menangkapku, tapi sebelum tangannya menyentuh lenganku, tangannya sudah dipelintir ke belakang dengan kuat. Anak buah itu wajahnya memerah mencoba melepaskan diri, tapi mendapati sepasang tangan yang tampak lemah itu, seperti baja yang menjepitnya erat. Sakitnya membuatnya meringis. Aku tanpa mengubah ekspresi, saat anak buah itu mengumpat, aku memperkuat tekanan. Wang Long dengan wajah muram, menatap pria yang tidak memberinya muka ini. Aku melepaskan tangan. Anak buah itu jatuh terduduk ke samping, dengan wajah ketakutan dan sambil mengumpat merangkak ke samping Wang Long. Tidak berguna. Wang Long menenggak seteguk anggur, entah kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Sepertinya dia akan turun tangan sendiri. Aku mematah-matahkan jari-jariku, sepertinya lupa statusku sebagai pengacara. Hukum bisa menyelesaikan masalah. Tapi sekarang aku akan menangani sampah masyarakat. Wang Long dan semua anak buahnya serempak berdiri, menatap tajam. Suasana tegang siap meledak. Tiba-tiba sebuah suara penuh semangat menerobos masuk, lalu sekelompok besar orang bergegas masuk ke Dongxing. Kakak Lin, aku terkejut berseru. Fang Yuan? Kenapa kamu di sini? Fang Yuan memimpin sekelompok besar pengawal duduk di restoran, pura-pura tidak melihat rombongan Wang Long. Menyelip di antara pandangan kedua orang itu, menutupi tubuhku sepenuhnya. Dia berkata dengan suara rendah. Mereka mau menyerangmu? Melihat aku mengangguk, Fang Yuan sangat marah. Berani menganiaya penyelamatnya. Para pengawal kekar satu persatu ikut menatap marah ke arah mereka mengikuti tatapan tuannya. Wang Long meremukkan gelas dan berdiri hendak pergi. Aku menghela napas. Kamu belum bayar, kan?
Wang Long menatapku dengan tatapan hampir memakan. Aku menatapnya dengan datar. Melihat itu, Fang Yuan tiba-tiba memukul meja. Siapa yang berani makan gratis? Wang Long melihat pengawal yang memenuhi hampir separuh restoran, wajahnya muram. Dia menendang keras anak buah di dekatnya. Bayar. Anak buah itu buru-buru mengeluarkan segenggam uang dan melemparkannya ke meja. Mereka kabur tunggang langgang. Fang Yuan segera menoleh padaku. Kakak Lin, kamu tidak apa-apa? Ayahku punya proyek di lokasi konstruksi sana. Aku datang untuk inspeksi. Kenapa kamu ada di sini? Aku menggeleng. Ini proyek yang aku tangani. Aku datang untuk mengurusnya. Fang Yuan menghela napas lega. Begitu rupanya. Tapi bagaimana kamu menghadapi para bajingan itu? Menghadapi orang kasar harus pakai cara kasar. Aku bantu kamu. Lalu Fang Yuan dengan cara yang kasar dan sederhana. Memanggil gelombang demi gelombang pengawal, hanya untuk memastikan Dongxing beroperasi normal. Lambat laun, insiden keributan semakin berkurang. Bersamaan dengan peningkatan keamanan, bisnisnya pun semakin maju. Pengawal Fang Corporation ternyata digunakan untuk keperluan ini. Membuatku antara lucu dan heran. Para siswa yang biasanya tidak berani datang, kini sering mengunjungi Dongxing. Aku memberikan harga khusus untuk siswa sekolah kejuruan. Juga menyediakan beberapa posisi sederhana, memberi kesempatan siswa yang kurang mampu untuk mencari uang, mencegah mereka tergoda uang dan tersesat. Dengan demikian, para siswa yang di kehidupan sebelumnya tampil berani, kini juga mendapat balasan yang baik. Dan aku bisa dianggap terhindar dari kematian tak terduga. Dongxing sudah beres. Tapi dalam penyelidikan, aku menemukan bahwa di dalam kelompok kecil Wang Long, ternyata ada beberapa buronan. Selain itu, preman yang melakukan kejahatan juga tidak sedikit. Orang jahat akan mendapat balasannya. Aku menutup berkas. Bukti kejahatan Wang Long dan rombongannya yang kukumpulkan beberapa hari ini, aku serahkan ke kantor polisi. Namun beberapa hari kemudian, saat aku sedang inspeksi kerja, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Aku waspada menoleh. Melihat aku menyadarinya, Wang Long tidak bersembunyi lagi. Dia melompat keluar sambil memegang pisau, seluruh tubuhnya kusut, sepertinya dalam perburuan polisi. Sudah beberapa hari hidup dalam pelarian, dia mengacungkan pisau dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak memiliki dendam denganmu. Kenapa kamu harus memasukkan kami semua ke penjara? Karena kamu harus menghabisiku, maka matilah bersamaku. Wang Long mengayunkan pisau dan menerkam ke arahku. Aku menendang pisaunya hingga terbang, lalu dengan satu putaran menginjak pergelangan tangannya. Melihat Wang Long meringis kesakitan, aku berkata dengan suara pelan, sepertinya kamu belum mengerti. Bukan aku yang ingin kamu mati, tetapi kamu sendiri yang menanam buah kejahatan, pasti akan ada balasannya. Mataku memancarkan keganasan, Wang Long tidak ragu bahwa aku benar-benar ingin membunuhnya. Saat itu, secercah cahaya perak melintas. Tangan Wang Long yang lain tiba-tiba mengeluarkan belati dari balik bajunya. Aku segera mundur. Namun pergelangan kakiku tetap tergores luka. Aku mundur 2 langkah, tiba-tiba merasakan jantung berdebar. Saat kritis, beberapa pengawal hitam muncul dari lorong. Detik berikutnya, tubuh Wang Long jatuh berat ke tanah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pengawal itu dengan tegas memukulnya hingga pingsan, lalu tanpa ekspresi menambahkan beberapa pukulan lagi. Setiap pukulan keras hingga ke daging. Namun saat melihat sosok yang berjalan perlahan di belakang para pengawal, aku terpaku di tempat. Su Qingyue, aku benar-benar terkejut. Padahal minggu ini dia sedang dalam perjalanan bisnis di luar kota. Ternyata dia pulang 3 hari lebih awal. Su Qingyue tidak menjawabku. Wajahnya muram. Tanpa berkata apa-apa, dia membalut lukaku, melaporkan ke polisi dengan tenang, lalu menangani urusan selanjutnya dengan kalem. Debu yang membeku di dasar matanya akhirnya sirna. Kehangatan muncul di hatiku, dengan sifat Su Qingyue. Tapi aku bisa merasakan Su Qingyue marah. Setelah memberikan keterangan di kantor polisi, aku duduk di kursi penumpang dan menatap Su Qingyue. Saat itu aku tidak tahu harus berkata apa. Tangan Su Qingyue yang memegang kemudi sedikit mengencang, berusaha menahan emosi. Namun jelas suaranya goyah karena panik. Lin Bei, apakah kamu harus begitu kejam padaku? Kamu sakit. Kamu mengambil alih masalah besar Dongxing. Semua hal ini tidak ingin kamu ceritakan padaku, aku bisa berpura-pura tidak tahu. Tapi jika kamu benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana denganku? Kata Su Qingyue. Seluruh tubuhnya mulai bergetar ringan. Tidak, kamu sudah terluka olehnya. Aku buru-buru memegang pergelangan kakinya, mencoba menunjukkannya untuk menenangkan Su Qingyue yang cemas dan menyalahkan diri sendiri. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Aku melihat pergelangan kakiku. Perban putih hampir melingkari sebagian besar. Su Qingyue hanya melirik sekilas, lalu memalingkan muka dengan sedih. Aku yang tidak cukup baik, membuatmu tidak mengatakan apapun padaku. Ini salahku. Dengan begini, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Air mata menggenang di sudut matanya, jelas sudah mencapai batas kesabarannya. Aku mengulurkan tangan mengelus kepalanya, menghela napas pelan, lalu berkata dengan pasrah. Jangan khawatir, masalah Dongxing sesulit apapun, bukankah sudah aku selesaikan? Tentang penyakitku, selama 3 tahun di luar negeri aku sudah berobat dengan baik. Aku bisa menemanimu lama. Tidak akan mati dengan mudah. Su Qingyue mengangkat kepalanya,
Suaranya dalam seperti membeku. Lembut tapi tegas memberinya kekuatan. Aku tahu, aku sudah mencari tim medis internasional terbaik. Aku jamin umurmu panjang, lebih panjang dari umurku. Aku tertawa kecil. Ternyata selama perjalanan bisnisnya, dia mengurus penyakitku. Aku membalikan tangan menggenggam Su Qingyue. Aku percaya. Tapi kamu harus membuktikannya padaku. Su Qingyue tersenyum. Sejak aku pergi, debu yang membeku di dasar matanya akhirnya sirna. Kehangatan menjalar di hatiku. Dengan watak Su Qingyue. Setelah mengetahui penyakitku, dia pasti tidak akan melepaskan. Tapi ini bukan nafsu memiliki yang berlebihan. Melainkan rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Dia hanya merasa dulu dia tidak cukup tegas, tidak memberiku rasa aman untuk bisa jujur padanya. Padahal dia sendiri sudah cukup menderita, tapi dia tetap takut aku akan pergi begitu saja. Aku tidak bilang. Dia juga akan menjaga hubungan ini dengan caranya sendiri. Hanya saja aku tidak ingin Su Qingyue menanggungnya sendirian. Dia berjalan sendirian begitu lama. Aku berjalan di depannya, dia pantas mendapatkan cinta tanpa syarat, meski harus menggunakan cara yang ekstrim. Untuk memaksa keluar isi hati Su Qingyue, berapapun pengorbanan akan sepadan. Beberapa hari berikutnya, aku menghabiskan waktu bersama Su Qingyue, menikmati masa-masa manis yang tak ternilai. Namun hari itu aku menerima panggilan dari nomor asing. Dia mengaku sebagai ibu Su Qingyue dan ingin bertemu denganku. Tiba di restoran barat yang telah ditentukan. Melihat wanita berwajah muram di depanku, hatiku gelisah. Ini tidak benar. Di kehidupan sebelumnya, Ibu Su Qingyue seharusnya sangat mendukung kami bersama. Kenapa sekarang tampak begitu dendam? Tapi begitu memikirkan Su Qingyue, aku langsung duduk tegak, sudut bibirku tersenyum sopan. Tanpa celah menyapa wanita di depanku. Nyonya Su, halo. Jiang Wan meletakkan tehnya dengan lembut. Namun kata-katanya sangat tidak sopan. Tuan Lin, aku tidak akan membuang waktumu. Aku akan langsung saja. Aku tidak akan setuju kamu bersama putriku. Mendengar itu, hatiku tenggelam, tapi tidak mundur sedikit pun. Aku tidak akan setuju kamu bersama putriku. Mendengar itu, hatiku tenggelam, tapi tidak mundur sedikit pun. Nyonya Su, sebelum Anda datang, Anda pasti sudah menyelidiki saya. Saya merasa pantas untuk Qingyue. Semua faktor objektif yang tidak Anda sukai, bisa saya atasi. Jiang Wan menatap saya, melihat ekspresi percaya diri dan tegas saya. Sikapnya tenang dan dewasa, tampaknya anak yang baik. Ia menghela napas. Kamu sangat percaya diri, saya kagum. Tapi di dunia ini masih ada hal-hal yang tidak bisa diatasi. Jiang Wan seperti orang yang berpengalaman memandang anak muda. Ia menyesap tehnya. Saya tahu dengan kemampuanmu, kamu bisa melakukan semua itu. Tapi Qingyue tidak pantas kau korbankan sebanyak itu. Saya buru-buru melambaikan tangan. Bukan, Anda salah paham pada Qingyue. Jiang Wan berkata dengan getir. Bukankah saya hanya secara halus mendesak pernikahan beberapa tahun lalu? Kemarin dia malah bilang akan menikah. Begitu gegabah, dia jelas. Jiang Wan sepertinya sulit melanjutkan. Setelah minum beberapa teguk teh untuk meredakan amarah, saya merasa agak tidak mengerti. Saya segera menjelaskan pada Jiang Wan. Dia menikah dengan saya bukan untuk menyenangkan keluarga. Kami saling mencintai dengan tulus. Jiang Wan membanting cangkir teh lagi dengan bunyi gede bak. Tuan Lin, Anda sangat mengerti. Pasti tahu dia sudah lama menyukai seseorang. Dia sangat mencintai orang itu. Mana mungkin dia begitu cepat menikah dengan orang lain. Kali ini saya benar-benar tertawa dan menangis. Saya berkata dengan hati-hati. Mungkinkah orang yang lama dia sukai itu adalah saya? Jiang Wan langsung membeku di tempat. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Melihat Jiang Wan begitu tegas, saya jadi agak ragu pada diri sendiri. Masa Su Qingyue punya cahaya bulan putih lain? Melihat Jiang Wan sepertinya salah paham, saya menjelaskan kembali seluruh kejadian padanya. Bahkan mengeluarkan foto masa kuliah. Foto itu memperlihatkan kami berdua muda berdiri di bawah pohon akasia, tersenyum lebar ke arah kamera. Saya melihat ke kamera, Su Qingyue bersandar di pohon, tatapannya tertuju erat pada saya. Foto ini diambil oleh orang lain setelah pertunjukannya. Kami masing-masing memiliki satu foto. Awalnya Jiang Wan setengah percaya setengah ragu, tetapi saat melihat foto itu dia langsung percaya. Dia membanting meja. Gadis Qingyue ini, beberapa tahun terakhir sering kulihat dia tak bisa makan dan minum hanya karena foto ini. Bahkan setiap tahun di hari yang sama dia suka menghilang, setelah pulang benar-benar lesu. Saat mengatakan ini, ekspresi tak terkatakan muncul di wajah Jiang Wan. Dia juga diam-diam meneteskan air mata saat melihat foto itu. Mendengar ini, saya merasakan perasaan yang sangat aneh. Jiang Wan melanjutkan, saya kira orang yang dia sukai sudah tidak ada di dunia ini. Saya memegang dahi, merasa geli sekaligus iba. Su Qingyue si bodoh ini, di permukaan terlihat dingin dan angkuh, tapi ternyata saat merindukanku. Dia menangis di depan fotoku. Setelah mengerti semuanya, Jiang Wan langsung berubah sikap 180 derajat. Dia segera mengubah panggilannya. Menantu yang baik, semoga langgeng dan cepat punya anak. Jangan bilang pada Qingyue kalau aku menemuimu ya. Kalau dia tahu aku menceritakan hal memalukannya, dia akan mengadu pada ayahnya. Saya mengangguk, lalu menjulurkan satu jari menunjuk keluar pintu. Tante, mungkin nanti.
Terlihat di depan jendela berdiri seorang gadis dengan aura dingin dan cantik, menatapku dengan senyum sinis. Jiang Wan tertawa getir. Ayahnya pasti akan mengomeliku lagi karena ikut campur. Setelah berkata begitu, dia meraih tas dan berlari. Sampai jumpa lain kali. Tak lama setelah Jiang Wan pergi, Su Qingyue membuka pintu dan masuk. Dia duduk dengan sangat santai di depanku. Memanggil pelayan untuk memesan, dan semuanya adalah makanan favoritku. Aku menyangga dagu. Menikmati gerakannya yang anggun dan cantik, lalu bertanya santai. Bagaimana kau tahu kami belum makan? Su Qingyue menutup menu, menunjuk ke arah kepergian Jiang Wan. Saat ibuku menghadapi seseorang untuk konfrontasi. Dia tidak akan memesan makanan. Pertama untuk menjaga citranya, kedua untuk meredakan ketegangannya. Aku teringat Jiang Wan tadi hanya minum teh, tak bisa menahan tawa. Ibumu sebenarnya sangat mudah bergaul. Tapi kamu yang suka sembunyi dan menangis di depan fotoku, itu juga lucu. Su Qingyue tersedak, batuk cukup lama sebelum bangun. Wajahnya yang seputih giok memerah. Menoleh pura-pura tenang. Jangan percaya ibuku, aku tidak. Aku timbul keinginan untuk menggodanya. Tapi Su Zixia juga bilang begitu. Wajah Su Qingyue masih merah samar. Dia mengertakkan gigi. Sepertinya Su Zixia akan lembur sebulan ke depan. Sudut bibirku sedikit terangkat. Ini berarti kamu menyangkal sangat merindukanku? Su Qingyue malu-malu dan keras kepala. Bukan. Aku hanya menyangkal menangis melihat fotomu. Saat itu makanan mulai dihidangkan. Melihat aku berhenti menggodanya. Su Qingyue menghela napas lega. Dengan anggun menyuapkan makanan untukku, kembali tenang dan percaya diri. Aku menatapnya dan mengubah topik. Apa kau tidak gugup ibumu menemuiku? Bagaimana jika aku dibujuknya untuk meninggalkanmu? Atau dia membocorkan rahasiamu yang lain? Su Qingyue menatapku dengan serius. Tidak gugup. Aku percaya padamu. Kamu boleh tahu semua tentang diriku. Semuanya milikku bisa kuberikan padamu. Kalimat ini keluar dari mulut Su Qingyue, aku tidak ragu dia benar-benar bisa melakukannya. Karena dia tidak pernah berkata romantis, hanya membuat janji. Waktu berhenti pada saat ini. Pada detik ini, hanya aku yang diam-diam menyukainya bertahun-tahun, dan Su Qingyue yang terus berusaha mendekat. Setelah itu, kami tidak lagi membicarakan masa lalu, melainkan menjalani hubungan yang manis dan penuh kasih. Su Qingyue tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain. Kami memamerkan kemesraan dengan berani, hingga hampir seluruh kantor mengetahuinya. Presidir wanita yang sedingin gunung es akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, bersatu dengan cinta lamanya dari masa kuliah, yang baru saja bergabung. Seorang pengacara hebat yang pernah menggemparkan karena wajah dan kemampuannya, dan sempat disangka sebagai pacar Su Zixia. Rekan-rekan yang dulu bersorak dan ikut campur dalam gosip antara Su Zixia dan aku, ini berjalan dengan ekor di antara kaki. Mereka diam-diam menerima makanan anjing yang langsung diberikan oleh presidir mereka sendiri. Setiap orang harus mengucapkan selamat kepada Presidir Su. Suatu hari, saat aku sedang menunggu seseorang di dekat lift, seorang wanita kecil dengan antusias mendekatiku. Lin Elfei, lama tidak bertemu. Dia adalah asisten departemen hukum bernama Mo Huan, berkarakter polos dan tidak banyak akal. Setelah beberapa kali bertemu, kami bisa dianggap rekan yang cukup akrab. Namun, akhir-akhir ini dia sering bertugas keluar dan tidak berada di kantor. Mo Huan tampak sangat bersemangat. Sambil melompat-lompat dengan sepatu hak tinggi, dia berkata, Lin Elfei, bagaimana kalau kita minum kopi di lantai utama nanti? Aku hendak menjawab sesuatu. Sebuah batuk ringan memotong ucapannya. Su Qingyue berdiri di belakangnya, satu jari di bibirnya. Menyadari tatapanku, dia perlahan menurunkan tangannya, matanya yang dingin menatapku dengan tenang. Seperti mengingatkanku bahwa aku sudah punya janji dengannya. Aku tersenyum. Berkata pada Mo Huan, maaf, hari ini aku sudah ada janji. Lain kali aku yang traktir. Boleh? Mungkin karena suasana antara aku dan Su Qingyue tidak biasa, Mo Huan mulai curiga. Dia bertanya dengan hati-hati. Kau ada janji dengan Presidir Su? Mendengar itu, aku baru sadar. Sebelum Su Qingyue secara terang-terangan menjalin keintiman denganku di kantor, semua orang di perusahaan masih mengira aku adalah pacar Su Zixia. Dan di mata Mo Huan, yang melewatkan semua itu. Keintiman antara aku dan Su Qingyue terlihat tidak pantas. Belum sempat aku menjelaskan, sebuah tangan meraih lenganku. Dia sengaja mendekat ke telingaku, jam 8 malam, aku tunggu kau. Mo Huan langsung mengerutkan kening. Pandangannya berpindah di antara kami berdua, mencari sedikit pun ketidakrelaan di wajahku. Tak disangka, detik berikutnya aku menggandeng tangan Su Qingyue. Tawaku rendah membawa hangatnya napas, baik, kau yang tentukan tempatnya. Su Qingyue mendengar itu, telinganya memerah. Aku menundukkan leher, namun matanya penuh dengan senyuman manis. Mo Huan menatap kami dengan tidak percaya. Dia membelalakan matanya, Lin Elfei, kau bagaimana kau bisa? Dia merasa citra Presidir Su yang dingin dan tidak ramah telah hancur total di matanya. Siapa wanita yang memelukku sambil tersenyum manis ini? Bagaimana dia bisa merebut pacar bawahannya? Melihat aku akan dicap sebagai pria playboy, aku menggenggam tangan Su Qingyue. Dengan alami, jari-jariku bertaut dengannya. Kau salah paham. Presidir Su? Belum selesai bicara, Su Qingyue tertawa kecil,
Suaranya dingin namun penuh nuansa. Singkatnya, kami sekarang bersama. Mo Huan langsung membayangkan drama besar. Dia menatap Su Qingyue lama tanpa bisa berkata-kata. Akhirnya, dia melotot ke arahku dengan marah dan berlari pergi dengan emosi. Aku melihat punggung Mo Huan yang menjauh, lalu berkata sambil menghela napas. Kenapa kau menakut-nakutinya? Su Qingyue menahan tawanya. Dia meraih tanganku. Berkata dengan sangat jujur, meskipun aku juga punya pamrih, tapi aku sungguh berharap semua orang tahu. Kau adalah pacarku. Dia sengaja menekankan kata, semua orang. Su Qingyue tidak bertele-tele. Langsung berkata, aku tahu Liu Wei bermusuhan denganmu. Aku juga tahu proyek Dongxing adalah hasil usahanya. Tenang saja, dia mungkin sedang tidak baik-baik saja sekarang. Mendengar itu, aku agak terkejut. Aku belum bergerak. Ternyata Su Qingyue sudah menyelesaikannya untukku. Namun segera aku tenang, memancarkan percaya diri dan wibawa seorang pengacara. Aku tidak takut dia berbuat jahat, juga tidak terburu-buru menghadapinya. Dengan mentalitasnya, cepat atau lambat dia akan salah langkah sendiri. Su Qingyue dia mendengarkan di sampingku. Aku menatapnya dan sengaja berkata, apa kau merasa aku kejam? Dia tersenyum tipis, tidak, karena aku mencintaimu. Jadi aku rasa semua yang kau lakukan itu benar. Aku tidak menyangka Su Qingyue akan begitu belak-belakan. Wajahku langsung memerah. Melihat aku seperti kebingungan, Su Qingyue semakin tertawa riang. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, tibalah hari ulang tahunku. Untuk kencan kami berdua, Su Qingyue sudah memesan restoran sebulan sebelumnya. Begitu aku membuka pintu, dia sudah berdiri di luar menungguku. Dia mendekat 2 langkah, menatapku, dan jarang terlihat sedikit gugup. Aku tersenyum, ayo pergi. Su Qingyue segera mengikuti langkahku. Dia menjaga jarak setengah langkah di belakangku. Aku dengan tajam menyadari bahwa keadaannya tidak wajar. Mengambil celah, aku bertanya pada ibu pemilik toko di pintu, sudah berapa lama dia di sini? Ibu itu jelas melihat hubungan kami, dan berkata dengan sedikit iba, sekarang pukul 11 siang. Dia sudah berdiri di sini sejak jam 8 pagi. Jadi Su Qingyue menunggu selama 3 jam? Aku terkejut dalam hati. Namun di permukaan aku tidak menunjukkan apa-apa. Aku tersenyum, memeluk Su Qingyue dengan lembut, aku tidak ingin pergi kencan di luar. Su Qingyue hatinya mencelos. Aku tersenyum, bagaimana kalau kita habiskan sehari di rumahku saja? Aku ingin merayakan ulang tahun berdua saja denganmu. Dia menunduk, menyembunyikan emosi rumit di dalam hati. Lega sekali, sesuai katamu. Tak lama kemudian, kami berdua masuk ke rumahku. Su Qingyue angkat bicara lebih dulu. Kau yang berulang tahun, biar aku yang masak. Setelah berkata begitu, ia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengan putih bersih seperti giok, lalu membuka kulkas. Gerakannya terhenti sejenak, lalu dengan ragu ia berkata, bisakah kau membantuku di dapur? Hanya melakukan hal-hal sederhana. Boleh, aku menghela napas dalam-dalam. Su Qingyue tidak pernah bicara tentang luka masa lalu yang menimpanya, tapi luka itu memengaruhinya dengan sikap yang tak bisa ditolak. Tampak dingin dan kuat, namun sebenarnya gelisah dan sangat kurang rasa aman. Dia sudah tidak sanggup kehilangan aku lagi. Aku tidak menyingkapnya, dengan tenang mengambil sayuran dari tangan Su Qingyue. Tentu saja boleh, kau terlalu meremehkanku. Su Qingyue menundukkan mata. Helai rambut yang menjuntai di keningnya dalam keseharian pun tak bisa menyembunyikan senyum lembutnya. Di dapur, aku serius mencuci sayuran. Su Qingyue dipaksa duduk di kursi untuk beristirahat. Ia menatap profil wajahku yang serius, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Aku merasakan tatapan panas di belakangku, tak kuasa menahan kekaguman pada perubahan Su Qingyue. Dapur tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya tersisa suara napas kami berdua yang saling berjalin. Akhirnya aku tak tahan, berdiri dan memeluk Su Qingyue. Saat bibir bersentuhan, suasana mesra tiba-tiba memanas. Aku berbisik di dekat telinganya. Kau tahu, cintamu memberiku kepercayaan diri dan dasar yang cukup. Tapi aku ingin memberitahumu. Kau juga yang terbaik. Aku tidak akan meninggalkanmu. Su Qingyue bersandar di pelukanku. Gadis yang biasanya tenang dan stabil itu, suaranya tak stabil, lembut dan pelan, bagaikan bulu yang mengembara akhirnya mendarat. Aku mengerti.